Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semua masih sehat ya. Baik, bertemu lagi dengan Bapak dalam mata pelajaran Akidah Akhlak. Minggu lalu kita sudah belajar mengenai rukun Islam. Untuk materi hari ini nanti Bapak akan menjelaskan mengenai rukun iman. Apa itu rukun iman? Bagaimana cara kita mengimaninya dan apa kegunaannya untuk kehidupan sehari-hari kita. Baik, nanti setelah ini Bapak akan membagikan link Google Meet-nya. Nanti silahkan anak-anak semua join dan Bapak mulai pelajarannya di Google Meet setelah ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Selamat siang, Bu. Selamat siang, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Sehat, Bu. Alhamdulillah. Sudah siap untuk belajar pada siang hari ini? Siap. Siap. Baik, sebelum kita memulai untuk pembelajaran, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Di tempat duduk siap gerak, berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Baik, apakah hari ini ada teman kalian yang tidak masuk? Nihil, Bu. Baik, berarti hari ini nihil ya. Iya. Tema pembelajaran kita pada siang hari ini adalah rukun iman. Baik anak-anak, kita belajar tentang rukun iman ya hari ini. Rukun iman itu berasal dari dua kata, yakni rukun dan iman. Rukun adalah dasar, sedangkan iman itu adalah percaya. Jadi rukun iman itu dasar kepercayaan. Nah anak-anak, sebagai umat muslim kita itu harus percaya dan yakin dengan rukun iman. Seperti yang dikatakan di sebuah hadis yang berbunyi, al-imanu ma'rifat bi qalbi wa qaulun bil lisani wa amalun bil arkani. Artinya, iman adalah meyakini dengan hati, mengucapkan dengan lisan, dan melaksanakan dengan perbuatan. Nah anak-anak, rukun iman itu, bila kita meyakini rukun iman, maka kita akan beroleh petunjuk kebenaran. Kita juga akan mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Nah, jadi kalian harus melaksanakan apa saja yang ada di dalam rukun iman, seperti melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Oke anak-anak, pada siang hari ini tujuan belajar kita adalah yang pertama memahami rukun iman. Lalu yang kedua menyebutkan 6 rukun iman secara urut ya. Lalu yang ketiga adalah menghafal rukun iman. Sudah ada gambaran kalian semuanya? Ya. Oke, terima kasih. Langsung saja anak-anak kita masuk ke materi, yaitu rukun iman. Ada yang tahu apa itu rukun iman? Rukun iman itu dasar pondasi kita sebagai seorang muslim.
Jadi kita harus percaya dalam hati dan dibuktikan dengan lisan, kemudian diamalkan dengan perbuatan. Nah, anak-anak, ada macam-macam rukun iman, yaitu ada 6. Yang pertama itu iman kepada Allah. Ibu mau bertanya, siapa itu Allah? Nah, Allah itu Tuhan yang disembah oleh umat muslim. Gimana sih caranya beriman kepada Allah? Jadi, Allah itu ada, kemudian umat muslim itu seperti kita harus meyakini dan beriman kepada Allah. Keadaan Allah itu dibuktikan dengan adanya ciptaan Allah. Seperti contohnya, misal ini apa? Ini pulpen. Jadi pulpen ini kan ada yang membuat. Nah, seperti halnya manusia, hewan, tumbuhan. Nah, seperti itu juga kan ada yang membuat. Siapa yang membuat? Yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian dari situ dapat dibuktikan bahwa Allah itu ada. Jadi anak-anak, kita harus meyakini dan beriman kepada Allah. Kemudian iman yang kedua itu iman kepada malaikat. Nah, setelah kita meyakini bahwa Allah tadi itu ada, kita juga harus meyakini bahwa ada malaikat. Nah, malaikat itu yang wajib kita imani itu ada berapa? Ada 10. Yang pertama itu ada malaikat Jibril, Mikail, Israfil, Israil, Munkar, Nakir, Rokib, Atid, Malik, dan Ridwan. Nah, dari 10 malaikat itu wajib kita imani. Kemudian iman kepada kitab Allah. Kitab-kitab Allah itu membawa kebenaran yang nyata sebagai pedoman manusia. Nah, ada 4 anak-anak kitab Allah itu. Yang pertama ada kitab Taurat. Kitab Taurat diturunkan kepada siapa? Kepada Nabi Musa. Kemudian yang kedua ada kitab Zabur. Kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud. Kemudian yang ketiga ada kitab Injil. Nah, kitab Injil ini diturunkan kepada Nabi Isa. Terakhir ada kitab Al-Quran. Nah, sebagai umat muslim seperti kita itu, Al-Quran itu sebagai pedoman umat muslim, yaitu diturunkan kepada siapa? Kepada Nabi Muhammad. Nah, yang keempat itu ada iman kepada Nabi dan Rasul. Nah, Nabi dan Rasul itu ada berapa anak-anak? Yang kita ketahui ada 25. 25. Ya, benar. Ada 25. Yaitu ada Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, Syuaib, Musa, Harun, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, dan yang terakhir itu ada Nabi Muhammad. Nah, benar. Kemudian yang kelima ada iman kepada hari kiamat. Jadi kita harus meyakini bahwa besok itu akan terjadinya hari akhir, yaitu berakhirnya kehidupan yang ada di dunia ini, anak-anak. Kemudian yang terakhir iman kepada qada dan qadar, yaitu adanya takdir baik dan takdir buruk. Jadi kita sebagai umat muslim itu sebelum guru lahir dan anak-anak dilahirkan itu harus meyakini bahwa Allah itu telah menetapkan adanya takdir baik dan adanya takdir yang buruk. Baik, kita masuk ke materi tujuan rukun iman. Tujuan yang pertama adalah rukun iman yang pertama, iman kepada Allah dengan tujuan agar kita dapat mencintai Allah dengan sepenuh hati dan jiwa. Rukun iman yang kedua adalah iman kepada malaikat-malaikat Allah. Dengan tujuannya adalah kita harus meyakini bahwasanya malaikat Allah itu ada
Dan wajib kita yakini tentang adanya malaikat Allah yang 10 dengan tugas-tugasnya. Tujuan yang ketiga dari iman kepada kitab-kitab Allah, tujuannya adalah agar kita percaya bahwasanya Allah telah menurunkan kitab-kitab kepada Nabi dan Rasul pilihannya untuk disebarluaskan kepada pengikutnya, dan Al-Quran sebagai pedoman hidup dan penegak konflik bagi umat muslim. Tujuan yang keempat adalah dari iman, rukun iman, iman kepada Nabi dan Rasul Allah. Banyak diantaranya, salah satunya adalah kita dapat mengerti tata cara bertauhid, beriman, dan berakidah serta beribadah yang benar. Yang kedua, kita dapat memperoleh tauladan yang baik untuk menjalani hidup kita. Yang ketiga, kita dapat membedakan antara yang benar dan yang buruk, atau yang hak dan yang batil. Yang keempat, kita dapat mendapatkan tuntunan menuju jalan yang benar untuk keselamatan dunia dan akhirat. Yang kelima, tujuan dari iman kepada hari kiamat adalah membuat seseorang menjadi lebih berhati-hati dalam melakukan tindakan, menjadikan seseorang mengerti yang hak dan yang batil, serta senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keenam, tujuan dari iman kepada qada dan qadar Allah adalah agar kita dapat mempercayai bahwasanya takdir di kehidupan kita di dunia adalah kehendak dan ketentuan Allah, dan juga sebelum manusia dilahirkan sudah tercatat takdir kita di Lauhul Mahfuz. Masuk ke dalam contoh perilaku yang mencerminkan rukun iman. Contoh perilaku yang pertama yang mencerminkan rukun iman kepada Allah adalah melakukan sholat 5 waktu, melakukan kewajiban antara lain membayar zakat, berbakti kepada orang tua, dan melakukan segala amalan yang sudah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta menjauhi larangan-larangannya. Contoh untuk perilaku rukun iman yang kedua, yaitu iman kepada malaikat, adalah mengimaninya dengan cara meniru sifat baik dari malaikat yang selalu taat kepada Allah. Yang ketiga, iman kepada kitab-kitab Allah. Contoh perilaku yang mencerminkan hal tersebut adalah sebagai umat muslim kita harus selalu membaca, menghafal, dan mengamalkan apa yang terkandung dalam Al-Quran. Yang keempat, iman kepada Nabi dan Rasul. Contoh perilaku untuk mengimaninya adalah rajin membaca sholawat Nabi setiap hari, menjalankan sunnah-sunnahnya, dan menjadikan Rasulullah SAW serta para nabi yang lain tauladan dalam hidup. Yang kelima, contoh perilaku untuk mencerminkan rukun iman yang kelima yaitu iman kepada hari kiamat. Contohnya, kita harus mengimani tanda-tanda kiamat, hari kebangkitan di padang mahsyar, adanya hisab, mizan, hingga berakhir di surga atau nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keenam adalah iman kepada qada dan qadarnya Allah. Contoh perilaku untuk mengimani hal tersebut adalah selalu berprasangka yang baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atau berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak boleh memiliki sifat suudon atau berprasangka yang buruk. Bahwasanya Allah menciptakan mudarat pasti ada maslahatnya untuk kehidupan kita, dan kita harus pandai bersyukur baik saat mendapatkan musibah ataupun saat menerima kebahagiaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari bersama-sama kita menyaksikan lagu Rukun Iman. Baik, Pak. Hai kawanku, akan kabarkan tentang rukun iman. 6 rukun yang paling utama harus kita yakini. 1. Iman kepada Allah. 2. Iman kepada
anak-anak, dari materi yang sudah dijelaskan dapat disimpulkan bahwa rukun iman itu ada berapa? Ada 6, Bu. 6, Bu. Bentar. Rukun iman yang pertama yaitu apa, Bang Sunul? Iman kepada Allah, Bu. Bentar. Yang kedua, Mbak Asri. Iman kepada malaikat-malaikat Allah, Bu. Ya, yang ketiga, Mbak Priska. Iman kepada kitab-kitab Allah, Bu. Ya, benar. Yang keempat, Mbak Salma. Iman kepada Rasul Allah, Bu. Ya, yang kelima, Mas Alfarizi. Iman kepada hari kiamat, Bu. Ya, dan yang terakhir yaitu iman kepada, ayo Mas Fahrul. Iman kepada qadar dan qadar. Ya, sudah pintar semua. Ibu harap kalian dapat menghafalkan 6 dari rukun iman tersebut. Alhamdulillah, anak-anak semua sudah hafal dengan rukun iman. Ibu harap kalian tidak hanya menghafal saja ya, juga mengamalkan contoh-contohnya. Nah, Ibu ada tugas mengenai rukun iman. Nanti saya akan mengirimkan tugasnya di WA Group. Nah, tugas yang kedua yaitu mengirimkan voice note mengenai lagu yang tadi sudah diajarkan pada pelajaran hari ini. Bisa dipahami anak-anak? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Baik, karena jam pembelajaran kita hari ini sudah habis dan materinya alhamdulillah sudah dipahami oleh anak-anak semuanya. Mari kita tutup pembelajaran hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Amin. Jangan lupa untuk belajar di rumah dan jangan lupa mengerjakan PR ya anak-anak. Hati-hati di jalan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ibu. Terima kasih, Bu.